aku Nazla Fashakila dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 21125129. Kali ini aku mengajak kalian buat bahas gimana sih cara kita berkomunikasi dari zaman manusia purba sampai sekarang ke teknologi canggih, AI, atau kecerdasan buatan. Yang pertama, zaman komunikasi purba awal dari segalanya. Jadi, di masa manusia purba sekitar puluhan ribu tahun lalu, manusia belum punya bahasa kayak sekarang. Waktu itu, mereka berkomunikasi pakai bahasa isyarat tangan, ekspresi wajah, suara-suara tertentu, dan gerakan tubuh. Tujuannya, ya buat kasih tahu hal-hal dasar kayak bahaya, makanan, atau kegiatan berburu. Selain itu, mereka juga mulai bikin lukisan di dinding gua atau yang kita kenal sebagai piktograf. Gambar itu biasanya hewan buruan, manusia, dan simbol aneh yang punya makna-makna tertentu. Nah, dari situ bisa dibilang manusia pertama kali mulai menyimpan pesan dalam bentuk visual. Jadi, meskipun mereka belum ada tulisan, mereka udah mulai ngerti cara ngasih tahu sesuatu ke orang lain lewat simbol. Yang ketiga, komunikasi jarak jauh tradisional. Sekarang bayangin ya, zaman dulu itu belum ada HP, internet, apalagi telepon. Tapi manusia tetap butuh nyampein pesan ke tempat yang jauh. Nah, muncullah berbagai cara unik. Yang pertama, itu pakai asap. Asap dipakai sama suku-suku kuno buat ngasih tanda bahaya atau berita jarak jauh. Yang kedua, ada burung merpati dipakai buat ngirim surat kecil antar kota bahkan antar negara. Jauh banget ya. Terus ada juga bendera Singapura yang pakai gerakan bendera buat ngebentuk huruf dan kode. Dan di beberapa tempat ada kurir berkuda atau manusia utusan kayak di kerajaan dulu. Cara-cara ini emang lama, tapi sangat penting karena jadi cikal bakal sistem komunikasi jarak jauh sebelum teknologi muncul. Yang keempat, era penemuan teknologi komunikasi 1800 sampai 1900-an. Nah, disinilah segalanya mulai berubah besar. Abad ke-19 jadi masa di mana manusia mulai menemuin alat komunikasi modern. Dimulai dari telegraf, yaitu alat pertama yang bisa kirim pesan lewat sinyal listrik pakai kode Morse. Bayangin aja, pesan yang dulu bisa makan waktu berhari-hari, sekarang bisa dikirim dalam hitungan detik. Setelah itu, muncul telepon yang ditemukan sama Alexander Graham Bell. Nah, ini revolusioner banget karena manusia akhirnya bisa bicara jarak jauh. Lalu muncul radio yang bikin pesan siaran langsung buat ke banyak orang sekaligus tanpa kabel, dan disusul sama televisi yang gabungin suara sama gambar. Disinilah komunikasi bisa jadi sesuatu yang massal, bisa menjangkau ribuan bahkan jutaan orang sekaligus. Yang kelima, era komunikasi digital, internet, dan ponsel. Masuk ke akhir abad 20, muncullah teknologi yang bikin dunia makin kecil, yaitu komputer dan internet. Internet bikin semua orang bisa terhubung tanpa batas jarak dan waktu. Kalau dulu kirim pesan bisa berhari-hari, sekarang cuma butuh detik aja. Lalu muncul ponsel yang awalnya cuma buat nelpon dan SMS, tapi berkembang jadi smartphone yang bisa ngapa-ngapain kayak video call, kirim email, main game, nonton film, bahkan kerja. Dari situ muncullah era media sosial, yaitu Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp. Semua itu bikin komunikasi bukan cuma cepat, tapi juga interaktif dan bebas. Kita bisa ngobrol, bikin konten, bahkan cari penghasilan dari komunikasi digital. Sekarang kita udah sampai di era yang super canggih, era kecerdasan buatan atau AI. AI itu bikin komunikasi makin mudah dan personal. Contohnya kayak chatbot, voice assistant, Siri, Alexa, Google Assistant, sampai sistem penerjemah otomatis yang bisa ubah bahasa secara real time. AI juga dipakai di media sosial buat ngatur konten sesuai minat kita, bahkan bantu perusahaan buat ngobrol sama pelanggan secara otomatis. Jadi bisa dibilang sekarang kita nggak cuma komunikasi antar manusia aja, tapi juga dengan mesin yang bisa ngerti dan bales kayak manusia. Keren banget kan? Yang ketujuh ada masa depan komunikasi. Terus gimana dengan masa depan?
Nah, komunikasi ke masa depan bakal jauh lebih canggih lagi. Bayangin deh, nanti mungkin kita bisa komunikasi pakai hologram atau ngobrol sama orang lewat realitas virtual atau VR, seolah-olah ada di tempat yang sama. Teknologi AI plus Internet of Things juga bakal bikin semua perangkat bisa saling ngomong. Contohnya, mobil kamu bisa ngasih tahu rumah kamu kalau kamu udah OTW. Atau kulkas kamu bisa ngasih notifikasi stok makanan kalau udah habis. Dan yang paling keren, bisa aja nanti muncul bahasa universal berbasis AI, di mana semua orang di dunia bisa ngobrol tanpa harus belajar bahasa asing. Komunikasi jadi tanpa batas. Jadi intinya komunikasi itu berkembang bareng sama peradaban manusia. Dari cuma lukisan di dinding gua sampai teknologi AI yang bisa ngobrol kayak manusia. Semua perubahan ini bikin hidup kita jadi makin mudah, tapi perlu diimbangi juga dengan tanggung jawab. Karena karena komunikasi itu bukan cuma karena komunikasi itu bukan cuma soal ngomong, tapi juga soal gimana kita menyampaikan pesan dengan baik dan bijak. Oke, segitu dulu video kali ini. Kalau kamu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, komen, dan share ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.